Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baiklah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang sumber-sumber hukum Islam. Materi ini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis dan sunnah, yang ketiga ijtihad. Kita masuki materi yang pertama, yaitu Al-Quran. Satu, pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yaitu qara'a, yaqra'u, Qur'anan, yang berarti bacaan atau yang dibaca. Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah yang turunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Definisi Al-Quran ini banyak dikemukakan oleh para ahli lainnya yang redaksi kalimatnya berbeda-beda, namun makna dan tujuannya adalah sama. Yang kedua, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. A. Sebagai rujukan pertama dalam menetapkan hukum atau suatu perkara dalam kehidupan. B. Sebagai sumber hukum Islam yang utama. Oleh karena itu, segala ketentuan hukum dari sumber lain yang bertentangan dengan Al-Quran dipandang batal dan tidak boleh digunakan. C. Sebagian ketentuan dalam Al-Quran hanya bersifat garis besar atau global, dan ada pula yang telah dijelaskan secara terperinci. 3. Kandungan hukum dalam Al-Quran. Secara garis besar, kandungan hukum dalam Al-Quran dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, hukum peribadatan dan muamalah. Yang kedua, kisah-kisah para nabi. Yang ketiga, informasi kehidupan dan alam semesta. Yang keempat, janji dan ancaman Allah terhadap seluruh manusia. Bagian kedua yaitu hadis dan sunnah. Satu, definisi hadis dan sunnah. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi diceritakan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain. Oleh karena itu, dalam hadis dikenal 3 istilah, yaitu sanad, matan, dan rawi. Sedangkan sunnah adalah segala yang dinukilkan kepada Nabi Muhammad SAW mencakup perkataan, perbuatan, ketetapan, pengajaran, sifat, tingkah laku, pelajaran hidup, baik yang terjadi sebelum masa kerasulan beliau maupun sesudah kerasulan beliau. Sunnah Nabi dibagi menjadi 3, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Dari definisi hadis dan sunnah tadi, dapat kita pahami bahwa antara hadis dan sunnah terdapat perbedaan. Bahwa sunnah lebih luas daripada hadis karena sunnah mencakup seluruh aspek kehidupan Nabi, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat, tingkah laku, pekerjaan, bahkan seluk-beluk kehidupan beliau semasa hidup. Itu yang disebut dengan sunnah. Yang kedua, kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam yang kedua,
setelah Al-Quran. Hal ini dijelaskan oleh surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya, dan apa yang diberikan oleh Nabi kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Yang ketiga, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran sebenarnya banyak, tapi dalam kesempatan ini kita akan membahas 3 fungsi saja. Yang pertama, memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau global. Yang kedua, memperkuat hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, menetapkan hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran. Yang keempat, klasifikasi hadis. A. Hadis mutawatir. B. Hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dan banyak jalur periwayatan. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu jalur atau beberapa jalur periwayatan tapi tidak mencapai derajat mutawatir. Kemudian sebab yang ketiga, ijtihad. Satu pengertian ijtihad. Ijtihad berasal dari bahasa Arab yaitu ijtihada, yajtahidu, ijtihadun, yang berarti segala kemampuan, bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga, atau bekerja secara optimal. Ijtihad menurut istilah adalah mencurahkan pikiran dengan penuh kesungguhan untuk menemukan hukum atau ketentuan tentang suatu hal yang berdasarkan aturan Al-Quran dan hadis, serta kaidah berijtihad. 2. Syarat-syarat mujtahid. A. Memahami Al-Quran dan hadis, terutama yang berkaitan dengan hukum. B. Menguasai bahasa Arab dengan segala kelengkapannya untuk mentafsirkan Al-Quran dan hadis. C. Menguasai ilmu ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh yang luas. D. Mengetahui ijma' para ulama dan perkembangan hukum Islam. E. Memahami keadaan masyarakat, baik dari sisi adat istiadat, kebiasaan, sosial, hingga psikologi masyarakat. 3. Kedudukan ijtihad. Kedudukan ijtihad adalah sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Oleh karena itu, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. 4. Pembagian ijtihad. A. Ijma'. Ijma' yaitu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sebagai contoh, dihalalkannya ber-KB. Di Indonesia, KB adalah hasil ijtihad ulama. Dalam Al-Quran tidak ada disebutkan ayat tentang ber-KB. Tetapi surah An-Nisa ayat 9 memberikan sinyal bahwa ber-KB itu dibolehkan. Adapun bunyi surat tersebut adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan syadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka anak keturunan yang lemah, yang mereka khawatir akan kesejahteraan mereka. Maka bertakwalah kepada Allah dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang benar. Nah, dari ayat tersebut
dapat kita pahami bahwa kalau seseorang punya anak banyak, tetapi tidak terjamin kesejahteraannya, lemah imannya, lemah pendidikannya, itu akan menghadapi pertanggungjawaban yang sangat berat di sisi Allah. Oleh karena itu, ulama sepakat ber-KB dalam rangka menjarangkan angka kelahiran dengan slogan 2 anak cukup, itu jauh lebih baik kalau kesejahteraannya terjamin, pendidikannya terjamin, dan imannya terjamin, daripada banyak anak tapi tidak terjamin kesejahteraannya. Itulah dasarnya diperbolehkan KB. Yang kedua, kias. Kias yaitu menyamakan suatu hukum yang terdapat dalam Al-Quran dengan yang tidak terdapat dalam Al-Quran karena bersamaan ilat atau sebabnya. Sebagai suatu contoh, dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan tentang haramnya whisky, anggur, topi mereng, tuak, dan segala macamnya. Semua minuman yang memabukkan yang saya sebutkan tersebut tidak ada dalam Al-Quran. Tapi semua ini itu disamakan dengan khamar yang terdapat dalam Al-Quran. Yaitu dalam surat Al-Ma'idah ayat 90 yang berbunyi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab rijsun min amalis syaitan fajatnibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Nah, dari ayat itu dapat kita pahami bahwa segala macam minuman yang memabukkan disamakan dengan khamar. Maka apapun jenis minumannya, walaupun tidak disebutkan dalam Al-Quran, maka hukumnya haram. Hadis Nabi juga menjelaskan, kullu muskirin khamrin wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Inilah saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan ini. Sebelum saya tutup materi ini, saya akan memberikan sebuah pertanyaan kepada kalian untuk kalian kerjakan di rumah. Pertanyaannya yaitu, carilah contoh lain dari ijma' dan qiyas yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau bisa sertakan dalilnya, baik dalil dari Al-Quran maupun dalil dari hadis. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Penerapan sumber hukum Islam dalam kehidupan. 1. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. 2. Berperilaku ikhlas. 3. Taat beribadah kepada Allah. D.